Tribuners Pesta Rau Adat Pelas Benua 2022 telah berakhir pada Minggu 2 Oktober 2022 kemarin. Selama pelaksanaannya, banyak rangkaian adat istiadat Kerajaan Kutai yang menyedot perhatian publik. Selain itu, ada hal lain yang turut menjadi perhatian masyarakat Tribuners, yakni aksi perebutan kain kuning yang telah dilewati Raja ataupun putra mahkota Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Dan bagaimana suasana saat acara berlangsung akan disampaikan oleh rekan Rita Lavenia dari Tribun Kaltim. Silakan rekan Rita. Ya, selamat sore Ariska dan Tribuners. Nah, ya sebelum kita membahas aksi berebut kain ini, saya jelaskan dulu ya mengenai mengapa dan apa sih rangkaian pesta era yang selalu diselenggarakan saat adat Pelas itu ya. Nah, setelah prosesi berlindur yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya dari Tenggarong Miftah, ada prosesi bernama mengulur naga. Dan setelah itu prosesi selanjutnya adalah dinamakan naga bekenyawa. Tapi untuk naga bekenyawa ini dilaksanakannya bukan di Tenggarong lagi, bukan di Tenggarong Kutai Kartanegara lagi ya, Rizka dan Tribuners, melainkan di Samarinda seberang, tepatnya Mangkupalas. Nah, dijelaskan oleh ketua adat setempat bahwa naga bekenyawa artinya persinggahan atau beristirahat sebelum rombongan kesultanan ini menuju Kutai Lama atau kerajaan tertua Kutai untuk penutupan era itu. Nah, di mana sejarahnya dahulu kala antar kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura dengan kerajaan Goa atau suku Bugis terjalin kekerabatan yang baik. Nah, hingga akhirnya Raja Kutai pada masa itu menghadiahkan satu wilayah kekuasaan yakni Samarinda, nama lain sebelum kota Samarinda pada masa itu ya, Rizka dan Tribuners. Nah, oleh sebab itu muncullah istilah naga bekenyawa untuk mengenang dan menjaga tali silaturahmi antar Kesultanan Kutai dengan keturunan suku Bugis yang masih ada bermukim di Samarinda seberang hingga saat ini ya, Rizka dan Tribuners. Nah, di kegiatan ini biasanya ada upacara tepung tawar untuk mendoakan Kesultanan Kutai agar perjalanannya lancar. Terus sehingga itu ada juga kegiatan di sini para prajurit akan menggelar kain tenun kuning untuk dilalui raja atau putra mahkota beserta rombongan kesultanannya nih. Sebab ya konon kala nih leluhur kerajaan Kutai tidak boleh menginjakan kaki secara langsung di tanah atau lantai. Sampai sekarang sih dipercaya. Bahkan nih kain kuning itu dulunya kononnya bisa mengapung di air sebagai jalur perjalanan para raja Kutai. Nah, itulah sejarah dan tradisi yang coba dipertahankan melalui prosesi naga bekenyawa ini ya, Hariska dan Tribuners. Dan kita kembali ke pembahasan awal, kain kuning yang telah dilalui para raja ataupun putra mahkota pasti direbutkan oleh masyarakat yang hadir ya. Kita coba menggali mengenai adanya adat istiadat ini, mengapa ada perebutan seperti itu. Cuma dari penjelasan ketua adat sebenarnya tidak ada alasan pastinya mengapa, hanya saja itu adalah kepercayaan dari masyarakat sendiri bahwa dengan membawa pulang potongan kain yang telah dilalui Kesultanan Kutai pasti akan mendatangkan rezeki. Ada juga yang percaya enteng jodoh, ada juga yang bermacam-macam katanya mendatangkan rezeki lah ke dalam rumah yang memiliki kain itu. Tapi itu bagaimana lagi Ariska dan Tribuners, kita kembali ke kepercayaan masing-masing ya, karena bagaimanapun adat istiadat pasti wajib untuk kita pertahankan. Oke, Tribuners, sampai jumpa. Baik rekan Rita Lavenia dari Tribun Kaltim, terima kasih atas laporan Anda. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.